Tri Ardiansa. Kita lanjutkan materi kedua. Jadi peserta pendidikan pendahuluan bela negara yang berbahagia. Jadi kita maksimal sampai jam 3 ini. Tadi saya sudah di calling panitia, jadi maksimal sampai jam 3 selesai. Jadi nanti barangkali pemateri yang kedua ini ya percepat. Pada yang terhormat Pak Pardi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam bela negara. Salam bela negara. Bela negara. Bela negara. Ulangi sekali lagi. Bela negara. Bela negara. Bela negara. Terima kasih. Belum kami menyampaikan materi yang sudah ada dan meneruskan pemateri atau narasumber yang ada sebelumnya yang terhormat Bapak Bambang Krisno. Ini sebenarnya juga beliau bertugas di DPD RI, namun juga kalau Bapak, Ibu dan teman-teman yang lain itu seprofesi. Beliau itu adalah juga seorang dari PGRI, jadi mungkin guru kita bersama-sama, mungkin juga guru kita semuanya. Ini yang perlu kami sampaikan sedikit. Kemudian yang kedua yang terhormat juga dan Theo dan Andi, Pak Chandra, selaku kepala sekolah, teman-teman semuanya, kami terima kasih atas supportnya, dukungannya, karena ini istilahnya itu gercep. Gercep itu gerak cepat. Pokoknya dalam kondisi dan situasi apapun, jawabannya siap dan melaksanakan tugas apa target yang harus ditempuh dan apa target yang harus dicapai. Itu kata kuncinya. Ya, jangan pantang menyerah kaitannya dengan kondisi apapun, kita tetap harus mempunyai semangat. Kemudian terima kasih juga dari teman-teman PAD tadi sudah disampaikan Komandan di Jawa Tengah dan Theo banyak sekali. Alhamdulillah yang ikut dari berbagai perguruan tinggi maupun dari siswa SMP maupun SMA. Ini juga banyak, bahkan mahasiswa dari mana-mana sampai sempat bilang, Pak, punya saya belum masuk di grup ya. Saya jadi banyak sekali yang belum masuk, namun tetap saya sepakat tetap saya masuk. Ini pengantar kami. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman, rekan-rekan semuanya dan para senior, sesepuh saya serta teman-teman seangkatan dan adik angkatan maupun ini yang wabil khusus pada kepala sekolah dan teman-teman guru, Pak Chandra dan kawan-kawan atas supportnya. Kita lanjutkan bela negara. Tadi sudah banyak disinggung dari Pak Bambang ya, dan Theo dan Ade sudah banyak sekali menyampaikan ya. Kata kunci di bela negara itu sebenarnya di nomor 5, sanggup melaksanakan bela negara sesuai dengan dalam bentuk fisik maupun non fisik sesuai dengan profesi masing-masing. Ini kata kuncinya di akhir dan di pelaksanaannya seperti itu. Tadi juga sudah disampaikan. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan nilai-nilai bela negara itu semua nanti peserta
mengerti dan memahami serta melaksanakan dan mengimplementasikan. Yang penting itu. Kalau masalah 1 sampai 5 nilai bela negara atau ikrar bela negara mudah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana implementasi di dalam kaitannya bela negara tersebut. Wah, ini kan pandemi. Pandemi juga pandemi semuanya merasakan. Namun bagaimana di dalam situasi pandemi itu kita bersama-sama mengimplementasikan, melaksanakan bela negara dalam kondisi yang baik. Ya, tentunya saya yakin yang sudah ini di depan kalian bisa lihat, ya. Kalau sudah tahu itu berarti kalian sudah pernah merasakan di sana, ya. Suka dukanya di pusat pendidikan dan latihan bela negara itu di sana. Itu suka dukanya saya yakin sudah berada di sana. Itu di depan ada taman, kemudian ada air. Kalau ada yang sudah masuk ke situ ya berarti sudah merasakan. Berikutnya, ya. Nah, tujuannya kemudian ruang lingkupnya pada next saja, Pak. Ya. Nah, kemudian dari hasil penelitian, ya, kaitannya dengan pengembangan karakter building dari Dr. Thomas Pikona itu bahwa ada 10 tanda kehancuran bangsa. Seperti dia, kita harus melakukan. Semua teman-teman peserta PPDN mahasiswa kedua lihat dari nomor 1 sampai 10 itu sebuah penelitian meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Kira-kira zaman sekarang atau yang kemarin sebelum pandemi ada enggak? Ya, banyak enggak kira-kira? Coba dilihat. Kemudian penggunaan bahasa yang memburuk. Apa yang dimaksudkan bahasa yang memburuk di sana? Bahasa dalam bentuk apapun, tetapi antara bagaimana kita berbahasa dengan orang tua, bagaimana kita berbahasa dengan teman, bapak, ibu, guru, kadang dengan saudara. Bahkan sampai terlalu dekatnya dengan teman, kadang-kadang penggunaan bahasa kita saking dekatnya, itu kan saking dekatnya Pak, kadang-kadang udah bro dan sebagainya. Nah, ini, tetapi nanti lama-lama setelah bro, bahasa-bahasa yang lain akan mengikuti. Nah, hal-hal seperti ini apakah kita merasakan di dalam dunia generasi milenial yang ada? Nah, berikutnya nomor 3, meningkatnya pelaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas. Ini coba kita lihat di sekitar kita. Ya. Kemudian pengaruh teman jauh lebih kuat daripada orang tua dan guru. Ini sebuah penelitian yang mengatakan itu. Ya, bukan parti yang mengatakan, tapi penelitian tadi disampaikan. Ya. Kemudian merosotnya perilaku moral dan meningkatnya egoisme pribadi. Ada pengaruh yang dari teman yang jauh lebih kuat dibandingkan orang tua maupun guru. Merosotnya perilaku moral dan meningkatnya egoisme pribadi. Coba kita lihat di sekitar kita, tetangga kita, teman-teman kita, ya, anak-anak generasi milenial ini sangat-sangat berbeda dan jauh sekali pola pikirnya. Nah, menurutnya rasa bangga, cinta bangsa dan tanah air. Apakah iya dan tidak? Nah, ini kalau kita yang jelas sebuah penelitian tadi saya mengatakan, ya. Semoga kita tidak akan luntur rasa bangga itu dan cinta bangsa. Karena rasa hormat pada orang tua sudah, ya, hampir sama tadi. Yang dilakukan meningkatnya perilaku perusak kepentingan publik. Ya, meningkatnya perilaku perusak kepentingan publik. Ketidakjujuran terjadi di mana-mana, perkembangannya rasa saling curiga, benci dan diskusi di antara sesama warga negara. Ini sebuah penelitian, ya, di tahun 1990 di New York University sana. Berikutnya, oleh karena itu dengan perkembangan ini maka beberapa waktu yang lalu, atau di tahun 2014, kalau kita bersama-sama sudah memahami di sana,
Ya, amanat Presiden Republik Indonesia itu Pak Jokowi bahwa bela negara punya spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan. Ya, tadi sudah disampaikan juga dari beberapa narasumber yang lain yang sebelumnya. Ya, apakah hanya di bidang pendidikan saja? Tidak, di bidang ekonomi, kehidupan, kemudian sosial, budaya, politik. Cobalah kita bersama-sama melatih diri bagaimana kita memasukkan nilai-nilai bela negara di setiap ilmu yang ada di sana. Kemudian bela negara itu hakikatnya adalah pembinaan kesadaran. Ya, pembinaan kesadaran dalam bela negara. Upaya untuk membangun karakter bangsa, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme serta ketahanan nasional yang tangguh, serta akhirnya menjamin tetap tegaknya NKRI, Pancasila, UUD 45 dan pertahanan pengembangan nasional untuk sampai tujuan nasional yang ada. Ya. Nah, di sana tadi yang sudah disampaikan kaitannya dengan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Dasar hukum kaitannya dengan bela negara jelas. Tadi sudah disampaikan panjang dan lebar yang lain, yaitu di UUD 45 sangat jelas di sana sudah dijelaskan. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 juga tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara juga sudah. Tapi sebelumnya kan banyak sekali dimulai dari Undang-Undang Pasal 30 dan Pasal 27 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara. Sekarang kita contoh berikutnya. Ya. Next. Ya, satu contoh. Ini contoh ke salah satu gambar yang kalian real aja dilihat. Ketika saya mungkin tahun 2009 anak-anak kita itu mainnya layangan. Kemudian di tahun 2019 kemarin sebelum pandemi, kira-kira mainannya apakah masih banyak layangan? Oh Pak, masih Pak. Tapi sebuah komunitas ada, oke. Pak, masih Pak. Tapi juga kaitannya untuk mainan layangan di sana sudah tidak lagi zaman ketika kita mungkin generasi yang tahun 2009 bersama. Tetapi di 2019 ke sini, ya mungkin kalau seangkatan kita, saya itu beberapa generasi merasakan, mengalami, ya. Tetapi mulai tahun 2010 ke sini, ya 2010 ke sini, generasi milenial ini harus kita bersama-sama. Ayo bangkit, ya. Kalian tuh generasi memang sudah siap tidak siap dengan dunia teknologi yang super canggih. Dan namun kita harus juga semangat kaitannya dengan teknologi yang ada, walaupun perbedaan 2019 sama 2019. Contoh lagi berikutnya, di tahun 2001 coba, ya, bedanya di mana nih kalau kalian bisa melihat? Tahun 2001 orang menonton TV mungkin perutnya kecil, nah sekarang 2017 ke sini orang melihat televisi perutnya sudah besar-besar. Artinya apa? Bahwa di sana sebuah perubahan dari televisi saja sudah tipis. Ya, artinya teknologi sangat maju. Berikutnya, ya ada lagi nih, ya tadi yang kita contohkan. Ini contoh-contoh nyata yang ada di apa namanya di kehidupan kita sehari-hari. Next aja. Ya, kemudian kaitannya dengan penyelenggaraan bela negara oleh Kementerian Pertahanan. Jadi ini mohon izin, mohon maaf, kenapa singkat, padat dan cepat sekali. Ini tentunya ada sebuah sesuatu yang harus kita sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu atas perintah Komandan Makobrimob Jawa Tengah dan TIO melalui Kementerian Pertahanan kaitannya pendidikan bela negara yang nanti diselenggarakan di Pusdiklat Bela Negara Rumpin Bogor, surat sudah ada, namun di Mahadika itu biasanya kita melaksanakan.
Nah, dari hasil itulah nantinya siapa yang akan melaksanakan atau yang berangkat ke sana yang seperti disampaikan tadi oleh Mbak Theo itu kita harus siap menyiapkan generasi-generasi berikutnya yang nantinya calon kader-kader bela negara. Siapa lagi kalau bukan kita? Apakah menunggu orang lain? Tidak bisa. Ya, ketika kita nanti Bapak Ibu guru dosen, Bapak Ibu guru, orang tua yang sudah lama, siapa yang menggantikan? Generasi muda ini, generasi milenial. Siapa lagi yang akan menggantikan kalau bukan kalian generasi milenial? Nah, dalam hal ini maka kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai orang bapak, ibu maupun siapapun, kita mempunyai tugas dan kewajiban bersama-sama kaitannya dengan bela negara menyiapkan generasi milenial. Oleh karena itu, amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 di ayat 1, 2, 3 kaitannya dengan penyelenggaraan bela negara itu hak kewenangan penuh yang sudah ada di Kementerian Pertahanan. Kita sifatnya adalah mengakomodir semua berdasarkan surat resmi yang datang dari sana. Intinya seperti itu. Next. Pengertian bela negara sudah ya disampaikan. Ya. Kemudian saya cenderung langsung implementasinya saja. Ya, lebih cepat ke implementasi. Oh, ya, yang nilai-nilai bela negara tadi, Pak. Naik lagi. Ada 5 nilai bela negara. Yang pertama itu adalah orang satu lagi. Ya. Cinta tanah air ya. Jadi nilai bela negara ada 5 tadi yang disampaikan di Ikrar Bela Negara. Ya. Indikator cinta tanah air itu apa saja? Jadi Ikrar Bela Negara kaitannya tadi sudah disampaikan, kemudian tadi juga sudah. Indikatornya apa saja untuk cinta tanah air yang ada di sana? Yang pertama adalah contoh, gunakan produk dalam negeri, lestarikan budaya yang ada di tempat kita. Maaf, ini kalau kita boleh ngomong apa adanya, HP yang kita pakai apa itu buatan orang Indonesia? Nah, ya. Maaf ini kalau saya satu hal kecil saja yang kaitannya dengan handphone yang kita pakai, apakah itu buatan Indonesia? Gunakan produk dalam negeri itu indikator cinta tanah air. Ya, jaga nama baik bangsa dan negara. Kita harus bersama-sama. Ya. Masih bersifat. Bagaimana kita menjaga nama baik bangsa dan negara kita? Ya dari mulai nama kamu itu harus dijaga. Nama diri kita harus jaga dulu. Bagaimana kita harus menjaga nama baik kita? Orang tua kita, saudara kita, bangsa dan negara. Kemudian membawa sebuah prestasi nanti ada. Bagaimana bisa mengangkat nama baik? Beri kontribusi pada kemajuan bangsa, indikatornya. Ya, jaga tanah air, pekarangan dan seluruh wilayah Indonesia. Bangga sebagai bangsa itu contoh-contoh untuk indikator cinta tanah air. Next. Ya, kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Apa yang harus dilakukan ketika kita itu sadar? Ya mudah, tapi harus ada indikator yang ada di sana. Tumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, tumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriot dan memiliki kesadaran atas tanggung jawab keluarga negara Indonesia. Oleh karena itu, kaitannya kita sadar berbangsa dan bernegara itu ada 3 yang ada di sana. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Oleh karena itu, dalam satu kesatuan kebangsaan kenegaraan, tekad ideologi yang kokoh kuat berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, kita harus sesuai dengan profesi dan kedudukan kita masing-masing, kita harus sadar dan bisa menghargai antara satu dengan yang lain. Perbedaan yang agak besar. Ya. Ibaratnya begini, kalau perbedaan di sana yang kaitannya
Walaupun harus sadar seperti itu, Pak. Sebuah taman itu akan indah bila warna di taman di sana itu banyak warna-warni bunga. Kalau taman kok warnanya hanya satu, dia tidak akan jadi indah. Putih semua atau warnanya apa, dia akan jadi indah. Namun kalau ada taman warna-warni bunga yang ada di sana itu semua merekah, banyak bunga yang ada warna-warni bunga di sana, jadi indah taman tersebut. Ya. Apakah kita nanti di antara satu daerah itu harus dirusak? Satu rusak, maka taman tidak ada indah lagi. Dan itu Indonesia harus seperti itu kita. Ya. Apapun warnamu, apapun perbedaan, apapun agama, suku, bangsa dan sebagainya, tetapi kita harus saling ada. Ya. Oke, berikutnya. Indikator kesadaran berbangsa dan bernegara harus sudah ya berpikir positif, bersikap dan berbuat baik, berpartisipasi aktif dan lain sebagainya. Ya, jadi tadi sudah saya singgung di awal. Ya, kaitannya dengan kesadaran budaya juga Bapak sudah berapa? Next. Nah, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara itu yang ketiga, ya, ideologi bernegara. Keyakinan dan kesadaran akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara itu sudah dari tawar-tawar tidak bisa ya. Yang jadi mau menggunakan ideologi apapun karena itu sudah dari perjuangan para pendahulu kita. Kalau kita punya dari sana, keyakinan kesadaran akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara itu sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Ya. Kemudian merupakan sumber hukum sekaligus sebagai dasar negara. Dan nilai-nilai Pancasila dapat menyelesaikan konflik kekeluargaan dan gotong royong. Hanya memang kalau ada pertanyaan Pak, ya ini nilai-nilai keadilan bila ada sebuah kasus seperti ini bagaimana? Banyak sekali pertanyaan hal-hal yang ada seperti itu. Memunculkan sebuah pertanyaan, bagaimana kita mensikapinya? Kembali lagi kepada manusianya, kepada orangnya, bagaimana kita mensikapi kedewasaan dalam diri kita. Marilah kita belajar dari diri kita, dewasa dari diri kita. Kedewasaannya yang paling penting. Next. Ya, indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, pahami nilai Pancasila, amalkan. Ya, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, setia pada Pancasila dan seterusnya. Next. Ya, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Artinya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan atau umum. Ya, mencurahkan perhatian terhadap kepentingan kita untuk tugas tanpa pamrih. Nah, ini kalau orang Jawa itu melaksanakan apa yang harus kita laksanakan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Ya, ibarat orang Jawa ada yang mengatakan seperti ini. Ya. Kalian itu bekerja, itu jangan mencari jenang dulu, tapi cari jeneng dulu. Ini yang seperti itu. Artinya apa? Itu mulai dari bekerja itu diri kita, nggak usah mikirin nanti dapat apa dan sebagainya. Ya. Kemudian tanpa pamrih ada di sana niat dengan ikhlas, ada lagi yang seperti itu. Kemudian rela berkorban waktu, harta, raga, jiwa, negara itu sedikit ya. Walaupun kita melaksanakan dari awal jam 13 sampai nanti itu sudah merelakan waktu, ya, harta, tenaga, waktu dari teman-teman semuanya peserta BPN, ya. Kemudian harta, bagaimana? Kuota itu juga menjadi barang yang kalian miliki, bisa, itu sudah berkorban. Bagaimana kita? Ya, itu kaitannya dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya apa saja kaitannya dengan hal tersebut? Ya, yang berkaitan dengan rela berkorban, indikatornya adalah bersedia berkorban waktu, tadi sudah saya sampaikan juga, untuk tenaga, pikiran, kemajuan bangsa. Siap bela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Siap tidak kira-kira? Hanya kan pada diri kita. Siap tidak kita ada ancaman, ya? Atau sering disebut dengan ADHD, ancaman, gangguan
hambatan dan tantangan. Memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara, memiliki kepedulian pada diri kita, teman kita, saudara kita, masyarakat dan lain sebagainya, yang akhirnya adalah kepedulian terhadap bangsa dan negara. Ini yang penting. Kemudian memiliki jiwa patriotisme, ya, memiliki jiwa patriotisme. Kemudian dahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Sudah saya sampaikan. Next. Ya, memiliki kemampuan awal bela negara. Kalau tadi di bela negara disebutkan dengan mampu melaksanakan bela negara baik secara fisik maupun non fisik sesuai dengan profesi masing-masing. Ini. Nah, ini indikatornya apa saja kaitannya dengan hal tersebut. Next. Indikator memiliki kemampuan awal bela negara adalah ada IQ, SQ, EQ, dan EQ. Itu perihal kesehatan jiwa raga, umur pantang menyerah, terus bina kemampuan jasmani dan rohani, memiliki kemampuan awal bela negara dalam bentuk keterampilan. Kalau kalian bisa melihat bela negara sebagai seorang pelajar, kalian belajar dengan rajin. Itu sudah Anda sudah luar biasa. Ya. Kemudian pada saat kalian berada di rumah masing-masing, siswa mahasiswa yang ada ini, teman-teman semuanya, pada saat kalian berada di rumah membantu orang tua membuat sampah pada tempatnya, kemudian belajar prestasi, itu sudah kalian melaksanakan bela negara. Ya, bela negara diawali dari bela diri dulu, bela keluarga, bela masyarakat, bela negara. Jadi dia dari yang kecil terlebih dahulu. Nah, implementasinya apa sekarang karena kondisi yang pandemi seperti ini, next Pak. Ya, karena kondisi pandemi maka ini yang harus kita laksanakan sangat tinggi. Kenapa PPBN tahun ini atau pendidikan pendahuluan bela negara yang seharusnya itu dalam bentuk praktek, ya, dalam bentuk praktek. Namun karena kondisi semacam ini maka kita harus melaksanakannya dengan virtual. Ya. Ini harus mau dan mau dilaksanakan seperti itu, padahal memang asiknya PPBN itu berada di virtualnya. Ya. Nah, bagaimana kita melaksanakan atau mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tadi yang sudah ada 5 ya. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah melaksanakan bela negara, melakukan bela negara dengan visi pokok visi. Ya, pada saat kondisi pandemi yang harus kita laksanakan adalah menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan cara 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Ini yang sudah dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, ya. Kemudian bekerja dan atau belajar secara teratur. Pak, teratur dari mana? Setiap hari kita dari bangsa. Ya, bagaimana kita? Apakah hanya siswa saja yang merasakan seperti itu? Mungkin teman-teman dari guru saya, dari bapak ibu guru juga akan merasakan yang ada di sana. Bahkan yang lebih FH yang dibuat tidak seperti itu. Olahraga teratur, istirahat teratur sampai dengan pola makan yang teratur. Next. Oke, saya kira itu untuk bagaimana kita mengimplementasikan kaitannya dengan bela negara di masa pandemi. Ya, ini tadi sebenarnya contoh-contoh fotonya, saja tidak apa-apa. Contoh-contoh foto yang harus kita laksanakan. Bagaimana caranya? Ini saya berikan buat ilustrasi saja atau gambaran. Contoh misalkan kita menyemprotkan desinfektan, membagi masker, ya, bagi masker. Kemudian kita juga ikut. Nah, ini ada teman-teman kita juga yang melaksanakan dari Satgas Covid juga. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya silakan kalau ada pertanyaan bisa di chat, ya, bisa di chat yang ada. Kemudian nanti apakah kalian nanti
berkeinginan mendapatkan sertifikat, silakan daftar hadir diisi terlebih dahulu. Ya, hanya usahakan semaksimal mungkin nanti tidak lebih dari 1 minggu sertifikat jadi langsung kita kirimkan melalui email ataupun nomor WA peserta BPPN semuanya. Ya, jadi nanti langsung kami kirimkan melalui email atau nomor WA kaitannya dengan sertifikat yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, dan salam hormat buat semuanya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui chat yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara. Terima kasih Pak Parti. Lagi tepuk tangan untuk Pak Parti. Serta pendidikan pendahuluan bela negara yang berbahagia. Kita masih punya waktu. Silakan kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Materi 1 dan materi 2. Atau sudah cukup? Juga belum ada nih. Bisa digunakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Oke, silakan semua dinyalakan gambarnya, jadi biar ya foto bareng-bareng. Dinyalakan semua kameranya. Dibuka semua kameranya. Itu Pak Firman atau Mas Firman, enggak dibuka kameranya. Oke. Kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan, dibarangkali lewat chat, ya. Mau tanya sama Pak Ade atau Pak Parti, gitu. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Sekali lagi, saya yang memandu acara. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Tetap semangat, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kita benar-benar menjaga, mematuhi anjuran dari pemerintah yang selalu untuk protokol kesehatan. Ada kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yang muncul. Masih baru ada tamu. Oh, ada tamu. Ya. Karena di setting jam sehingga mohon izin nanti kalau sudah langsung klik sendiri-sendiri atau meninggalkan. Silakan ada waktu 2 menit untuk foto selfie bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Sama-sama dulu. Ini. Sampai lagi Jan. Ya, siap. Bisa wali tali.
negara. Bela negara.